Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Masih pada semangat ya? Semangat, Bu. Oke, di sini saya pertama-tama mau perkenalan dulu nih. Sebelumnya udah pernah kenal saya? Belum. Atau ada yang pernah lihat di jalan gitu? Banyak di jalan, Bu. Oh iya. Perkenalkan nama saya Hoiria, biasa dipanggil Iya atau Ibu Hoiria, terserah lah ya. Saya di sini mengajar asuhan neonatus dengan jejas persalinan. Biasa saya mengajar bersama tim. Nanti setelah ini ada teman saya, tim saya yang mau mengajar juga. Di sini saya kita mulai aja. Ada yang mau ditanyakan kan? Status, Bu. Oh iya, mulai aja. Oh, status saya masih single. Oh, ada yang cari jodoh. Iya, saya. Tapi udah punya calon kok. Oh, dipertegas. Kita mulai aja ya. Iya, Bu. Udah mau siang ini, mau kapan saya? Saya juga. Iya. Di sini asuhan neonatus dengan jejas persalinan. Nah, di sini macam-macamnya banyak. Yang pertama ada Caput succedanum. Nah, udah ada yang tahu apa itu Caput succedanum? Succedanum. Iya, iya itu Caput succedanum. Ya, di sini ini ada gambarnya ya. Contohnya seperti ini. Kemudian di sini Caput succedanum itu undip yang terjadi di dalam dan di bawah kulit dari jaringan lunak kulit kepala selama proses persalinan. Kemudian ini juga terjadi akibat tekanan keras pada kepala ketika memasuki jalan lahir, sampai terjadi pembendungan pada sirkulasi kapiler dan limfe. Kemudian undip pada Caput ini dapat hilang sampai 2 sampai 3 hari, kemudian sehingga tidak diperlukan tidak diperlukan terapi atau pengobatan khusus. Penyebabnya biasanya yang pertama itu persalinan lama. Ini gimana ya? Oh, ini. Biasanya penyebabnya itu yang pertama yaitu persalinan lama. Nah, ini terjadi karena tekanan pada jalan lahir yang terlalu lama sehingga menyebabkan seperti benjolan seperti itu ya. Kemudian yang kedua persalinan dengan ekstraksi vakum. Jadi karena ekstraksi vakum ini jadi menyebabkan undip sirkulasi yang sangat terbatas. Kemudian gejala klinisnya di sini yang pertama itu adanya undip di kepala, kemudian teraba lembut dan lunak, kemudian undip meliputi sela-sela tengkorak, batasnya yang tidak jelas, kemudian biasanya menghilang 2 sampai 3 hari tanpa pengobatan. Dan penata laksanaan asuhan kebidanannya cukup diobservasi aja 2 sampai 3 hari biasanya menghilang. Kemudian umumnya tidak memerlukan pengobatan khusus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, lanjut, Bu. Oh iya. Lanjut. Yang kedua yaitu ada sepal hematom. Sepal hematom di sini pendarahan subperiostum, tulang tengkorak berbatas tegas. Yang tadi kan batasannya itu nggak terlihat. Kemudian kalau sepal hematom sangat berbatas sekali. Kemudian pada tulang yang bersangkutan tidak melewati sutura. Jadi contohnya seperti ini ya. Perbedaan sepal hematom dengan Caput succedanum sudah dilihat sendiri ya, bisa nanti dikasih materinya. Kemudian di sini contoh apa?
contoh sepal hematom. Kemudian di sini penyebab sepal hematom itu biasanya timbul pada saat persalinan karena tarikan kaku, kemudian persalinan lama, kelahiran sungsang yang suka kayak sulit pas lahirnya, kemudian ukuran kepala bayi yang besar, kemudian persalinan menggunakan forceps atau cunam. Tanda dan gejalanya di sini yang pertama kepala tampak bengkak. Jadi kayak bengkak ya, kemudian berwarna merah, kemudian tampak benjolan dengan batas yang tegas dan tidak melampaui tulang tengkorak. Kemudian pada perabaan terasa keras, kemudian menjadi lunak kayak gitu. Kemudian benjolan tampak jelas lebih kurang 6-8 jam setelah lahir. Benjolan membesar pada hari kedua atau ketiga. Benjolan akan menghilang dalam beberapa minggu. Kemudian penata laksanaan asuhan dan bidanannya, kita di sini bisa pada umumnya tidak perlu tindakan khusus. Kemudian benjolan akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa minggu. Pada perabaan adanya fluktuasi karena merupakan adanya suatu timbunan darah yang letaknya hingga rongga atau periosis. Kemudian benjolan timbul tanpa beberapa jam setelah bayi lahir, 6-8 jam, dan dapat membesar sampai hari kedua atau ketiga. Kemudian bila kulit kepala terluka, hematom dapat mengalami infeksi. Kemudian apabila hal itu terjadi, berikan antibiotik. Kita bisa memberikan antibiotik dan lakukan drainase. Kemudian yakinilah kepada ibunya bahwa keadaan bayi tidak mengkhawatirkan karena sepal hematom akan hilang beberapa minggu. Nasihati ibu untuk membawa bayinya kembali apabila tampak kuning. Kemudian yang ketiga ada trauma plexus brachialis, yaitu cedera yang terjadi setelah atau pas persalinan yang sulit, namun kadang-kadang sudah persalinan yang tampaknya mudah. Bayi mengalami kelumpuhan lengan. Bentuk paralis tersebut tergantung pada saraf cervicalis yang mengalami trauma, yaitu penyebabnya bisa kesulitan saat kelahiran bayi atau letak sungsang, sehingga akan terjadi regangan atau robekan pada radik superior plexus brachialis. Contohnya seperti ini ya, ada di gambar. Kemudian bila lengan diekstensikan berlebihan di atas kepala pada presentasi bokong, serta adanya penarikan berlebihan pada bahu. Kemudian di sini ada tanda gejalanya. Yang pertama, tidak ada gerakan spontan pada bahu satu lengan. Kemudian lengan dan tangan lemas. Tanda dan gejala plexus brachialis ini, yang pertama gangguan motorik pada lengan atas, kemudian yang kedua paralis atau kelumpuhan pada lengan atas dan lengan bawahnya. Kemudian jika tangan anak itu diangkat, maka lengannya akan lemas atau tergantung kayak gitu. Kemudian refleks molo negatif. Biasanya kan yang normal itu refleksnya positif. Kemudian tangan tidak bisa menggenggam. Terus yang terakhir refleks meraihnya dengan tangan tidak ada. Jadi mulai seperti itu. Kemudian di sini ada ini contoh-contohnya, gambarnya bisa dilihat. Kemudian penata laksanaan asuhan kebidanan buat. Kemudian yang pertama itu kita bisa ngasih tahu kepada ibunya hati-hati waktu memegang bayi agar tidak terjadi trauma yang lebih parah. Kemudian dalam 1 minggu pertama itu balut
lengan seperti pada posisi bayi dengan fraktur humerus. Kemudian minta ibu membawa bayinya pada waktu umur 1 minggu untuk melihat keadaan bayi apakah membaik atau tidak. Kemudian lakukan tindak lanjut tiap bulan dan jelaskan pada ibu bahwa sebagian besar kasus palsi lengan dapat sembuh setelah umur 6-9 bulan. Kemudian apabila umur 1 tahun gerakan lengan masih terbatas atau masih lunglai, kemungkinan kelainan tersebut akan berlangsung lama. Kemudian di sini yang selanjutnya yaitu yang keempat, fraktur klavikula. Di sini fraktur klavikula itu merupakan dislokasi tulang atau perubahan tempat posisi tulang. Tanda dan gejalanya yaitu yang pertama, bayi menangis kesakitan pada saat atau bayi digerakkan. Kemudian gerakan ekstremitas berkurang, jadi gerakan tangan atau kakinya juga berkurang ya. Kemudian pembengkakan di atas tulang yang patah, seperti di contoh ini ada gambarnya, itu gambar fraktur klavikula. Kemudian penyebabnya yang pertama itu mengalami kesulitan saat kelahiran bayi. Jadi pas lahiran bayi mengalami kesulitan untuk keluar. Kemudian bila bayi tampak kesakitan saat digerakkan, lakukan penanganan seperti pada fraktur humerus. Kemudian fraktur klavikula sering disertai paralisis nervus brachialis akibat trauma persalinan yang mengakibatkan palsi lengan. Kemudian penata laksanaan dan asuhan kebidanannya, kita bisa melakukan manajemen palsi lengan. Kemudian nasihati ibu agar kembali lagi 5 hari kemudian untuk mengganti pembalut. Kemudian untuk yang kelima ada fraktur humerus. Fraktur humerus di sini adalah jadi kesulitan ketika melahirkan bayi pada persalinan akibat tarikan yang berlebihan. Jadi nggak perlu kuat-kuat ya. Jadi kalau misalkan lahiran ketika melahirkan bahunya terlalu kuat, itu bisa mengakibatkan fraktur humerus. Di sini macam-macam fraktur humerusnya banyak. Tanda dan gejalanya itu tidak adanya gerakan tungkai spontan. Kemudian gerakan kaki berkurang. Terus selanjutnya itu penata laksanaan asuhan kebidanannya. Di sini kita bisa memberikan bantalan kapas atau kasa antara lengan yang terkena dan dada dari ketiak sampai siku. Kemudian balut lengan atas sampai ke dada dengan kasa pembalut. Penanganan pada fraktur humerus dapat optimal jika dilakukan pada 2-4 minggu dengan mobilisasi duka yang mengalami fraktur. Kemudian nasihati juga ibunya agar kembali 10 hari atau sebelum 10 hari kemudian untuk mengganti pembalut atau dirujuk ke bagian bedah tulang. Mungkin segitu materi yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Tidak ada ibu, saya sudah jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Senang sekali punya mahasiswa seperti ini, luar biasa pinter-pinternya. Saya juga merasakan sebagai kalian. Iya. Ibu tahu kalian pasti lapar. Iya, seperti saya kan bunga-bunga gitu. Biar hati kalian berbunga-bunga. Amin. Mungkin cukup sekian ya materi yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu. Sebelum itu belum di absen. Nanti tolong si pennya untuk menggantikan saya. Nanti absennya bisa diserahkan kepada saya di bawah ya. Ditunggu untuk si pen. Ya udah, mungkin cukup segitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.